Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus, kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat 20 Mei 2022 terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Marhiras diroka situtudo hami atong, mangasahon pakirimun nasai balga." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, memiliki pengharapan dan keberanian demi memuliakan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, pengharapan yang bersumber dari Allah membuat kita bertindak dengan penuh keberanian, sehingga kita tidak takut atau gamang dalam melayani Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tentang melayani membuat orang Kristen yang berharap itu memiliki keberanian untuk bertindak dalam pelayanannya dengan didasari oleh kasih dan karunia dari Yesus Kristus. Kuasa rohlah yang memberikan Paulus keberanian untuk melaksanakan pelayanannya. Kemuliaan dari perjanjian yang baru itu tidak disingkapkan dalam kekuatan manusia, tetapi di dalam kuat kuasa roh. Dahulu wajah Musa lah yang menampakkan kemuliaan Allah. Hanya dia yang dapat bercakap-cakap dengan Allah dengan wajah yang tersingkap. Keluaran 34 ayat 34. Kini semua orang percaya di dalam Kristus mempunyai pemandangan yang jelas tentang kemuliaan Tuhan. Ini memberikan pengharapan kepada Paulus untuk terus berdiri teguh dalam kebenaran, serta berterus terang dan berani dalam memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya. Ini dia lakukan karena rahasia Injil telah disingkapkan oleh Kristus. Tidak seperti pelayanan perjanjian lama yang tidak mampu menyingkapkan selubung yang masih menutupi hati orang Israel. Ini terjadi karena mereka masih terus menolak Injil, sehingga mereka tidak dapat mengenal kebenaran dan mengalami kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya adalah orang yang sejak semula ditentukan menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Roma 8 ayat 29. Proses perubahan ini sekarang dan di masa mendatang adalah dari kuasa Tuhan, yaitu di dalam roh. Oleh sebab itu, dari keterbatasan dan ketidaksempurnaan setiap orang percaya tetap menjadi saksi Tuhan untuk mencerminkan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dari pengalaman hidup Paulus dalam memberitakan Injil, seperti halnya yang diutarakan tersebut di atas, ada beberapa sikap yang patut kita teladani yang menjadi kekuatan iman kepada Yesus Kristus dan memancarkan kemuliaan Allah, yaitu berani menghadapi tantangan dan penderitaan dengan mempertaruhkan iman pengharapan kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, ia mengakui bahwa kemampuannya dalam melayani adalah oleh karena kuasa Allah yang berkarya di dalam roh. Selubung yang menutupi, yaitu sifat-sifat manusia lama, ditanggalkan dan hidup baru dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-26. Tetap setia dan menjadi saksi Kristus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dari sikap hidup, pelayanan, pekerjaannya. Tentu hal ini adalah bagian hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu,
Kita yang sudah mengalami pembenaran, kemerdekaan, dan kemuliaan harus hidup semakin serupa dengan Kristus agar dapat memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita serta menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini sehingga orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memuliakan Allah dengan percaya kepada Yesus. Tuhanlah yang harus menjadi kebanggaan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kosongkan diri dan isilah dengan kemuliaan Tuhan sehingga akan tampak dalam perilaku sehari-hari dalam melakukan segala kehendak-Nya. Dengan demikian kita mampu menjadi orang-orang bijak yang merendahkan diri, mampu untuk menyatakan rencana Allah. Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Yohanes 15 ayat 8. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kuatkanlah kami untuk memuliakan Engkau dalam setiap gerak-gerik kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.